Jadi saya sering mereview eh, esai, tapi ternyata di dalamnya itu memuat informasi seperti kelebihan diri, kekurangan diri. Nah, itu tidak perlu teman-teman, karena itu sudah ada di penilaian diri. Kemudian juga mungkin menjelaskan apa pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang membanggakan itu mungkin kita perlu membahas sedikit, tapi tidak perlu terlalu banyak karena sudah ada di penilaian diri. Seperti itu. Kalau mungkin terkait nama, universitas, program studi yang diambil, tentu kita akan bahas. Tapi pembahasannya yang lebih mendalam, karena di biodata kita hanya menyebutkan 1 sampai 2 kata, atau kita hanya menyebutkan kita berasal dari universitas mana, kemudian universitas tujuannya mana, seperti itu. Jadi ketika di esai, bedakan dengan di penilaian diri dan juga biodata. Yang kedua, menjelaskan isu yang tidak mainstream, kemudian urgent, dan belum terselesaikan. Jadi, usahakan isunya jangan isu-isu yang memang sudah dibawa banyak orang. Contohnya saja ya, UMKM. Mungkin UMKM, pemberdayaan UMKM itu sangat sering dibawa, terutama dalam ranah ekonomi ya. Nah, itu mungkin kita bisa bawa UMKM, tapi cari yang unik. Apa sih yang urgent terkait UMKM, tapi belum terselesaikan gitu. Nah, selanjutnya, apa rencana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ini terkait dengan setelah studi ya, setelah studi kita mau ngapain aja, kayak gitu. Dan yang terakhir, mengapa prodi yang dipilih penting untuk menyelesaikan masalah? Nah, kita tunjukkan bagaimana prodi yang kita pilih itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kita pilih tadi. Satu permasalahan yang eh, tidak mainstream tadi, kemudian urgent dan belum terselesaikan. Dan yang terakhir, berhubungan past, present, dan juga future. Ini adalah hal yang penting ya teman-teman. Jadi past itu adalah pengalaman kita sebelumnya. Apakah pengalaman kita sebelumnya itu relevan dengan present kita yang sedang kita lakukan saat ini? Misal kita sedang bekerja, atau kita sedang menjadi asisten penelitian, atau apa seperti itu. Dan bagaimana hubungannya dengan future. Jadi pilih latar belakang yang tentu teman-teman punya pengalaman banyak ya. Kita pilih pengalaman yang paling berhubungan dengan rencana kontribusi kita di masa depan. Jadi tidak semua latar belakang disebutkan, karena apabila seperti itu, maka akan membuat berbagai pertanyaan baru nantinya pada saat seleksi substansi. Semisal teman-teman latar belakangnya IT, kemudian teman-teman punya pengalaman untuk riset di bidang sosial. Nah, itu kan tidak relevan ya, tidak bisa disambungkan. Apalagi rencana kontribusi di masa depan ingin menjadi eh, machine learning spesialis lah, semisal. Nah, itu tidak bisa dicantumkan karena memang tidak linear dengan future-nya nanti, seperti itu. Oke, sebelum kita menulis, kita tentu harus tahu apa saja yang hendak ditulis ya. Nah, sebelumnya kita bisa melakukan brainstorming dengan diri sendiri. Teman-teman bisa menyiapkan kertas, kemudian bertanya mengenai hal-hal yang penting. Nah, di sini ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya menyebutkan contoh itu 5. Kalau teman-teman ingin lebih banyak pertanyaan, coba teman-teman refleksi diri, kira-kira apa rencana jangka panjang saya, jangka pendek, jangka menengah, seperti itu. Tapi di sini ada 5 yang saya kasih contoh, seperti kualitas apa yang eh, menurutmu secara khusus LPDP cari. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan krusial. Kita cocokkan profil diri kita dengan yang diinginkan LPDP. Jadi tidak tumpang antara apa yang diinginkan dengan apa yang kita berikan, seperti itu. Jadi kita bring to the table apa saja yang memang diinginkan dari LPDP ini, seperti itu. Tidak semuanya kita harus bawa, tapi kita memilih dan memilah, seperti itu. Yang kedua, apa nilai-nilai utama dalam LPDP dan visi misi mereka? Jadi visi misinya mereka apa? Kemudian nilai utamanya kita tunjukkan ke dalam pribadi kita itu seperti apa. Nah, itu kita gambarkan nantinya ke dalam esai LPDP. Kemudian, keunggulan dan keunikan apa yang ingin dibagikan. Nah, ini biasanya ditanyakan
di esai di penilaian diri ditanyakan apa yang membedakan Anda dengan peserta lainnya seperti itu. Kemudian pada saat substansi nanti pasti akan ditanyakan juga apa yang membedakan Anda sehingga kami harus menerima Anda menjadi penerima LPDP seperti itu. Saya pun kemarin juga sempat ditanya mengenai hal tersebut, apa yang membedakan saya dengan peserta lain, dan itu saya ditanya berkali-kali. Jadi tidak hanya satu penanya, 2 sampai 3 penanya, dan kita harus konsisten dengan apa yang kita tulis. Karena di situ ada apa namanya, psikolog, teman-teman. Jadi psikolog itu nanti yang akan menilai apakah kita konsisten dengan jawaban kita seperti itu. Dan yang keempat, apakah motivasi utama dalam memilih program studi? Nah, tadi ya, untuk motivasi utama itu kita usahakan yang mendukung rencana kontribusi kita, gitu. Jadi, esai yang kita bahas, kemudian program studi yang kita tuju, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu linear, gitu. Tidak ada yang tumpang tindih atau berbeda seperti itu. Jadi, harus linear. Dan yang terakhir, bagaimana latar belakang pendidikanmu mendukung aplikasi ini. Seperti tadi ya, pas kita pengalaman di masa lalu bagaimana bisa mendukung aplikasi di LPDP seperti itu. Oke, oke. Kita masuk ke sebentar. Oke, kita menulis draft utama ya. Jadi setelah kita brainstorming, kita sudah tahu apa yang dibutuhkan LPDP dan apa yang bisa kita berikan. Selanjutnya adalah kita lanjut saja menulis esai. Seperti tadi ya, kita menulis itu minimal 1.500 dan maksimalnya adalah 2.000. Apa saja yang ada di dalamnya? Kalau menurut perintah dari atau instruksi dari LPDP itu ada 3 hal. Komitmen kembali ke Indonesia, ini khusus untuk yang di luar ya. Kalau di Indonesia yang komitmen untuk berkontribusi di Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan yang terakhir adalah rencana kontribusi di Indonesia. Ini adalah 3 hal yang diminta oleh LPDP. Oke, setelah kita tahu apa yang diminta LPDP dan kita juga sudah tahu peraturan-peraturan dan apa saja yang diminta, kita langsung menentukan tesis utama. Ada 3 pertanyaan yang teman-teman harus jawab dan harus pastikan ketika menulis esai. Jadi yang pertama itu, apakah instruksi esai dijawab seperti itu. Waktu kita menulis kita lihat ini sudah menjawab belum ya dari rencana kontribusi, komitmen kembali ke Indonesia dan lain sebagainya, apakah itu sudah menjawab? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah itu mendemonstrasikan kecocokan kita terhadap program studi? Nah, itu adalah hal penting lainnya. Kita cocokkan apakah dengan mengambil studi ini kita bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi itu kita pastikan lagi ke dalam esai kita. Dan yang terakhir, apakah itu mendemonstrasikan kapabilitas dan passion kita terhadap bidang yang kita pilih. Itu adalah yang ketiga. Nah, kemudian setelah kita mengevaluasi mengevaluasi coretan kita tadi, brainstorming kita apakah sesuai dengan program studi, apakah bisa menjawab pertanyaan LPDP dan lain sebagainya, kita langsung menyusun outline. Jadi outline itu adalah poin-poin utama yang menjadi panduan. Semisal kita mau nulis 1.500 kata. Nah, kita 1.500 kata tuh kira-kira berapa paragraf ya? Mungkin ada 10 paragraf atau 15 paragraf seperti itu. Nah, setelah kita membuat perkiraan 15 paragraf semisal, nah kita tulis tuh paragraf 1 kira-kira bahas apa ya, paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 bahas apa. Nah, itu kita tulis gambaran besarnya. Jadi tidak perlu terlalu rinci, hanya gambaran besar. Misal paragraf 1 perkenalan dan pengenalan isu, kemudian paragraf 2 pendalaman masalah dan lain sebagainya. Itu adalah menyusun outline. Nah, ini pendahuluan. Nah, banyak teman-teman yang belum tahu bahwasannya eh, 2 atau 3 kalimat kita di awal itu akan sangat menentukan apakah panelis akan lanjut membaca esai kita atau tidak. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya hook.
atau kalimat pembuka yang menarik. Sebenarnya ada banyak sekali ya ide hook teman-teman untuk esai LPDP ini, tapi saya ngasih contoh itu ada 4. Yang pertama itu ada anekdot. Contohnya, pada pertama kali memegang mikroskop di kelas biologi, saya merasa seolah-olah memasuki sebuah dimensi baru. Itu adalah anekdot. Kemudian yang kedua bisa berupa quotation. Ketika kamu mengajarkan, kamu belajar 2 kali lipat. Nah, itu kayak quotes ya. Ini biasanya yang paling sering. Saya dulu juga pakai quotation. Kemudian yang ketiga, statement of purpose. Contohnya, kecintaan saya terhadap pendidikan tidak hanya tercermin dalam dedikasi saya untuk mengajar dan berbagi ilmu, namun dalam upaya saya untuk meneliti dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif serta berbasis teknologi. Dan yang terakhir bisa berupa rhetorical question. Contohnya, bagaimana jika Anda mampu menyelamatkan lebih dari 2 juta manusia yang hidup di lingkungan kumuh? Itu bisa berupa rhetorical question. Itu adalah contoh hook yang bisa menarik. Nah, di sini ada pertanyaan tesis ya. Itu mungkin terpotong, mohon maaf, saya jelaskan saja. Jadi, pertanyaan tesis itu adalah titik balik kita. Titik balik peristiwa yang kita alami yang memotivasi kita untuk mengambil program studi tertentu. Jadi, contoh pada kalimat pembuka kita menggunakan anekdot. Pada pertama kali pada pertama kali memegang mikroskop di kelas biologi, saya merasa seolah-olah memasuki sebuah dimensi yang baru. Nah, setelah itu kita jelaskan ketertarikan kita terhadap biologi dan permasalahan terkait biologi. Contohnya mikroba APC yang mungkin belum bisa ditangani dengan baik dan menimbulkan penyakit apa seperti itu. Nah, di situ kita lanjut ke pertanyaan tesis. Pertanyaan tesis ini berupa eh, titik balik kita yang menunjukkan kalau kita tertarik terhadap biologi. Contohnya, dengan berdasarkan pada permasalahan tersebut, memotivasi saya untuk bisa menjadi peneliti di bidang biologi. Seperti itu. Kita tunjukkan kita mau jadi apa dengan adanya permasalahan tersebut. Seperti itu. Itu adalah pernyataan tesis ya. Jadi yang tadi ya, kita berawal dari permasalahan apa yang memotivasi kita untuk menjadi apa. Seperti itu. Nah, ini ada strategi ya di pendahuluan. Buka tulisan dengan adegan konkret yang mengilustrasikan karakter dan minat kamu. Contohnya yang tadi, eh, kejadian tak terduga atau pengalaman pribadi yang relevan, seperti ketika masuk ke laboratorium, atau teman-teman bisa bercerita tentang masa kecil teman-teman yang terkait dengan isu yang diambil. Semisal saya dulu mengambil isu kampung nelayan di daerah saya, dan itu memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan saya di waktu kecil, karena sangat dekat sekali dengan kawasan eh, rumah saya, yang mana pada saat itu ada industri, ada pembangunan industri di sana. Nah, saya jelaskan di sana pada waktu saya kecil, saya menyaksikan nelayan di daerah saya yang tergusur di daerah X menuju daerah Y, yang memang diakibatkan adanya industrialisasi di daerah pedesaan seperti itu. Nah, saya eh, menggambarkan adegan atau karakter atau juga minat pada saat saya kecil eh, dengan pengalaman saya pada waktu kecil seperti itu. Yang kedua, membuka paragraf kan 2 kali lipat seperti itu. Itu adalah contoh motivasi atau nilai yang kita tunjukkan di awal paragraf. Nah, selanjutnya isi. Isi itu apa saja sih? Ini yang mungkin sulit ya. Nah, ini ada apa ya namanya? Ilustrasi. Jadi tidak harus seperti ini. Ini adalah ilustrasi apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam esai. Karena setiap orang pasti punya gaya penulisan, pasti punya relevansi atau punya eh, gaya yang membedakan dengan peserta lainnya. Karena kalau sama, ya tidak ada ciri khas antara awardee satu dengan awardee yang lain. Nah, ini contohnya yang mungkin bisa jadi inspirasi, tapi juga mungkin
nanti bisa dimodifikasi kayak gitu. Mungkin yang ada di paragraf 5 bisa dipindah ke paragraf 7 dan lain sebagainya. Jadi contoh yang paragraf 1 dan 2 kita membahas gambaran umum mengenai permasalahan dan kalimat yang mendukung. Kemudian di paragraf ketiga kita bahas latar belakang dan motivasi. Di paragraf 4 kita bahas kontribusi yang kita lakukan. Jadi ke pas ya yang ke masa lalu. Kemudian knowledge atau expertise gap yang kita miliki. Kemudian yang keenam, program yang dipilih. Yang ketujuh, topik penelitian. Yang kedelapan, komitmen untuk kembali ke Indonesia. Dan yang kesembilan, 10, dan 11, rencana jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, kalau teman-teman di sini nggak ya, jadi kita bahasnya tuh berurutan dari past, present, future gitu. Jadi di awal kita bahas masa lalu, kemudian kita bahas masa sekarang, dan yang terakhir kita bahas di masa depan, mau ngapain aja gitu. Itu adalah kuncinya ya. Past, present, future. Nah, ada eh, strategi kalau teman-teman mau menulis isi. Yang pertama, menulis secara kronologis. Jadi, menulis berdasarkan pengalaman dan penting kronologis mengapa kita memilih untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Yang kedua, jika tidak memungkinkan kita menulis secara kronologis, kita menulis rintangan apa yang terjadi dalam hidup. Mungkin pada waktu penilaian diri ada kolom yang namanya kegagalan yang pernah dialami seperti itu. Nah, itu kegagalan ya. Kalau di sini lebih ke tantangan. Jadi tantangan yang bisa kita atasi gitu. Atau mungkin tantangan yang tidak bisa kita atasi, kemudian kita eh, melanjutkannya atau kita mengatasinya dengan melanjutkan S2 ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa berupa demonstrasi pengetahuan di bidang tersebut. Ini kalau teman-teman melamar program riset ya. Tapi kalau melamar program profesional itu mendemonstrasikan aspirasi profesional. Jadi gitu. Eh, apa ya? Karena kan di program studi, misal teman-teman ambil akuntansi, itu ada dua, ilmu akuntansi yang sains sama akuntansi yang memang ranahnya profesional. Jadi kalau teman-teman memang mau ambil profesional, kita gambarkan aspirasi kita, kemudian kita gambarkan pemahaman kita terhadap kondisi di lapangan secara real gitu. Itu kalau yang profesional. Nah, ini yang penutup. Kalau yang penutup ini, kita bisa menutup dengan unsur solusi. Jadi contohnya di sini. Melalui penugasan X tersebut, saya bertekad memberikan dampak positif, meningkatkan kualitas Y, dan menyebarkan pengetahuan mengenai Z. Seperti itu. Jadi, bisa berupa reiterasi atau penyebutan ulang dari apa yang sudah kita gambarkan di awal. Kemudian yang kedua juga bisa berupa harapan. Harapannya langkah-langkah ini dapat membentuk perubahan yang berkelanjutan, menerangi harapan untuk masa depan kesehatan jantung di daerah ini. Ini contoh yang untuk dokter spesialis. Nah, ini ada strateginya. Jika mendaftar program berbasis riset, akhiri esai dengan kontribusi akademis dan pengetahuan. Tapi kalau berbasis profesional, akhiri dengan karir ataupun peran. Seperti itu. Jadi tidak masalah kalau teman-teman memang mengambil S2 tapi ingin jadi profesional. Itu tidak apa-apa. Tidak masalah sama sekali. Namun kita harus menunjukkan bahwa dengan adanya S2 ini dapat mendukung karir kita semakin bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini dokumen tambahan ya teman-teman. Ada dokumen penting yang LPDP butuhkan. Yang pertama ada KTP, kemudian ijazah, transkrip. Nah, kemarin ada yang nanya sama saya di DM Instagram, nomor ijazah sama nomor transkrip itu yang mana ya, Kak? Nah, itu yang ada di pojok biasanya ya, teman-teman. Di nomor ijazahnya, kemudian tanggalnya juga sudah ada ya. Biasanya eh, tanggal ditanda tangannya tanggal berapa seperti itu. Itu sudah ada di dalam ijazahnya, tinggal diteliti lagi. Kemudian bahasa asing bisa berupa TOEFL atau IELTS. TOEFL-nya yang ITP, IELTS-nya minimal 6,5 ya. Kalau TOEFL minimal 500. Kemudian rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Kemudian ada
pernyataan beasiswa pendidikan sama kerahasiaan wawancara itu ditandatangani pada waktu kita mau substansi ya, kalau yang kerahasiaan. Nah, ini teman-teman yang perlu disiapkan. Kemarin juga ada yang nanya ya sama saya, untuk rekomendasi ini apakah harus, apakah wajib seperti itu? Nah, itu wajib juga, karena rekomendasi ini adalah salah satu dokumen penting dalam LPDP yang dibintangi ya oleh itu tandanya wajib. Teman-teman tinggal menghubungi dosen atau atasan untuk meminta rekomendasi, kemudian kita enter emailnya ke dalam web. Setelah itu LPDP akan langsung email ke eh, orang yang kita mintai rekomendasi tadi. Jadi sesimpel itu. Kalau saya dulu meminta secara langsung ke bertemu langsung, bertemu secara offline ya. Dulu saya meminta ke dosen saya, jadi langsung ke kampus seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Kak Rani Destia Wahyuningsih. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan banyak sekali informasi materi yang saya kira luar biasa ya, secara detail, gamblang, dan ini bisa menjadi panduan bagi kita semua dalam menyusun esai beasiswa LPDP khususnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti silakan ya raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Rani. Jadi kita coba dulu 3 penanya terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan raise hand. Oke, kita mulai dari Kak Ira Ardila ya. Silakan Kak Ira. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih Kak Rani atas materinya. Ini saya Ira Ardila ingin bertanya kepada Kak Rani mengenai data seperti itu, Kak, mengenai data. Ketika kita menulis esai kan harus mencantumkan data gitu agar akurat dan datanya pun harus berasal dari website resmi dan lain-lain gitu. Nah, jika datanya tidak ada di website resmi, itu apakah boleh saya mengambil misalnya di berita, misalnya kompas.com seperti itu. Dan yang kedua menarik sekali ya Kak tentang penulisan esai yang berasal dari pengalaman Kakak sendiri gitu, pengalaman hidup Kakak. Nah kalau saya itu menulis esai dari pengalaman pengabdian saya seperti itu. Pengalaman kita di suatu daerah, bagaimana caranya bisa apa ya bisa menjangkau luas secara nasional seperti itu Kak. Ya, baik cukup, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Ira ya. Langsung dijawab Kak Rani. Oke, yang pertama ya Kak, berita. Apakah berita bisa dimasukkan datanya seperti itu apabila memang tidak ditemukan data dari sumber lainnya? Boleh ya Kak ya, boleh dimasukkan mengenai data tersebut, tapi ada baiknya kita lihat dulu. Misal dari berita itu kadang melihat dari laporan atau dari data Susenas atau apa yang mungkin tidak ada di internet tapi sudah dipublikasikan. Nah, itu bisa dilihat sumbernya lagi, kita kalau ada kita telaah lagi seperti itu. Tapi kalau memang em, survei atau datanya berasal dari berita itu sendiri, seperti contohnya riset dari Kompas, karena biasanya Kompas kan ada risetnya, mereka ada survei sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya sudah cukup akurat karena dengan Kompas mengadakan penelitian, jadi tidak hanya berupa meliput dari satu kejadian saja, tapi sudah melakukan riset yang memang sudah ada sampelnya, itu menurut saya menjadi sebuah
data yang akurat. Nah, di situ bisa ditulis di sumbernya investigasi Kompas atau riset dari Kompas seperti itu juga perlu dimasukkan dan bisa dimasukkan. Kemudian kalau memang itu berupa liputan dari suatu kejadian di suatu daerah itu juga tidak masalah. Tapi menurut saya mungkin kakak tidak perlu memasukkan sumbernya. Jadi maksud di sini maksudnya bukan untuk mengcopy ya. Jadi kita gambarkan kejadiannya seperti ini. Di daerah X di tempat saya mengabdi ditemukan sebesar mungkin ada longsor seluas berapa kilo seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan datanya. Itu bisa karena itu kan kakak juga datang atau langsung berkontribusi di daerah tersebut jadi menyaksikan langsung. Jadi tidak masalah. Kemudian kalau ingin disupport data, kita support juga dengan data yang lainnya seperti dalam 1 tahun di Indonesia ada mungkin 100 kali longsor seperti itu bisa dimasukkan mungkin datanya dari Bappenas atau apakah kalau misalkan kita dari daerah kemudian ke nasional itu bisa seperti itu bisa Kak. Jadi kakak memulai dari isu yang kecil gitu, yang mungkin kurang diperhatikan orang-orang, kemudian kita bahas di situ, itu bisa, kemudian dalam jangka panjang kita memperluas ranah kita ke tingkat nasional. Saya pun juga seperti itu di esai saya dulu. Saya membawa kampung nelayan yang itu memang tidak terlalu banyak ya, mungkin ada berapa RT itu, mungkin eh, itu hanya ada di satu desa dan mungkin tidak terlalu banyak juga yang eh, apa namanya, yang saya bahas seperti itu. Nah, tapi ketika kita sebutkan esainya, kita menyebutkan dalam jangka panjang, kita tidak hanya mau stop di sini, kita tidak hanya stop ketika membantu kampung nelayan ini. Kita memperluas lebih banyak yang kita tolong, mulai dari mungkin satu kabupaten atau satu provinsi, kemudian secara nasional, seperti itu. Oke, baik. Kak Ira ada feedback? Ya, sudah cukup, Kak. Oke, oke, siap. Baik. Kita berlanjut ke penanya berikutnya. Iya, terima kasih Kak Ube. Selamat malam Kak Rani, terima kasih atas presentasinya yang sangat insightful. Saya mau bertanya, kira-kira Kak, apakah masih relevan ketika kita mendaftar LPDP dan jurusan pendidikan kita sebelumnya S1 tidak seberapa linear dengan jurusan yang mau kita ambil. Nah, namun faktanya ketika saya lulus S1 itu memang ada fakta saya temukan problem yang ada di lingkungan sekitar saya gitu. Nah, apakah masih relevan gitu, Kak? Takutnya akan ditanyain ketika uh, interview, ya mungkin opininya harus kuat, tapi yang saya tanyakan apakah masih relevan gitu. Terima kasih. Oke Kak, changing major ya. Changing major itu masih sangat relevan Kak. Terutama kalau semisal kita memang menemukan fakta-fakta yang yang mendukung kita perubahan dari studi A ke studi B seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan di sini yang pertama adalah kakak melihat latar belakang kakak. Misal kakak jurusannya pendidikan. Kemudian kakak ingin ambil bisnis. Nah, kita lihat selama pendidikan itu eh, apakah ada yang berhubungan dengan bisnis, mungkin pembelajaran terkait eh, pendidikan kewirausahaan dan lain sebagainya seperti itu yang berhubungan dengan program studi yang kita ambil. Nah, jadi dimulai dari program studi yang kita ambil tadi, kemudian ada apa sih di sana? Kenapa kita jadi berubah seperti itu? Mungkin ketika kakak belajar pendidikan kewirausahaan, kakak tertarik dengan bisnis dan ingin mempelajari bisnis lebih dalam. Kemudian kita menyebutkan alasan kita untuk changing major seperti itu. Jadi memang itu adalah hal yang sangat wajar ya. Saya bahkan pernah dengar kalau memang eh, LPDP ini banyak sekali yang changing major dan itu akan sangat menarik bagi panelis, tapi kita harus mengimbangi dengan jawaban-jawaban yang kuat seperti itu. Jadi ya itu adalah hal yang relevan dan note dari saya adalah alasannya harus sangat kuat dan itu pasti akan sangat pasti untuk ditanyakan di bahas-bahas
lebih lanjut, kemudian dipertanyakan konsistensi Kakak, dan hal lainnya yang diuji pada saat substansi. Jadi harus siap karena ini punya peluang untuk ditanya lebih banyak daripada yang memang linear seperti itu, Kak. Oke, gimana Kak Lukna? Terima kasih Kak Rani sudah sangat menjawab. Oke, saya izin nambahkan Kak Rani ya, karena ini tadi pertanyaannya judging major. Kebetulan saya juga judging major atau bahasa Indonesianya lintas jurusan ya teman-teman. Memang betul Kak Lukna tadi yang disampaikan oleh Kak Rani bahwasanya akan lebih banyak pertanyaan mengapa pindah atau lintas jurusan dari prodi sebelumnya ke prodi yang diambil ketika proses pendaftaran. Itu pasti akan dikulik di situ. Namun tidak akan terlalu banyak apabila di esai kita menjabarkan teknis saran tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Rani itu secara detail. Mengapa ambil program studi tersebut itu dielaborasi dengan pengalaman kita ketika S1 atau ketika kita kuliah dan juga ketika kita bekerja atau after lulus dari S1. Misalkan saat ini sedang mengerjakan apa, kalau bekerja sebagai apa, kalau mungkin tidak bekerja namun ada aktivitas yang mendukung, itu bisa dimasukkan di dalamnya, karena itu pasti akan jadi pertanyaan. Biasanya yang relate adalah di esai tadi sudah disampaikan oleh Kak Rani, itu membahas tentang masa lalu, sekarang sama masa depan. Jadi itu harus ada korelasinya di semuanya, sehingga nanti kalau ketika linjur, saran saya adalah ambil sebuah pengalaman yang memang mendukung, menjadi alasan yang kuat kakak-kakak semua itu ketika mau ambil jurusan yang didukung, entah itu dari prodi apapun. Contohnya kalau saya dari pendidikan ke murni, tentunya yang saya ambil pasti ya case-case yang mendukung di keilmuan di murni, yang itu tidak saya dapatkan ketika saya ambil di program pendidikan. Dan karir saya ke depan itu inginnya jadi seorang praktisi di bidang ilmu murni. Begitu Kak Luna. Terima kasih tambahannya Kak Ubed. Oke, baik. Teman-teman ada yang lagi, silakan boleh raise hand. Oke, belum ada raise hand karena ini di komentar yang pertama. Ignas Ramadhani. Izin tanya Kak, apakah dalam seleksi administrasi esai yang menarik termasuk dalam penilaian dalam artian luas, tidaknya pelamar beasiswa dilihat dari esainya bagus atau tidak? Um, Ini mungkin ada yang berbeda pendapat ya dengan saya, tapi ini dari pengalaman saya. Saya pernah berbicara dengan awardee LPDP yang pada saat itu sudah menjadi awardee beberapa tahun dan pada saat saya mendaftar tentunya. Nah, saya bertanya, Kak, ini kira-kira apakah esai saya akan dinilai ketika administrasi seperti itu? Nah, jawabannya itu tidak. Jadi mereka hanya menilai dari publikasi-publikasi, kemudian tapi itu tidak wajib ya, kalau dikosongi kan tidak apa-apa yang itu, tapi yang dokumen-dokumen wajib seperti contohnya TOEFL, rekomendasi seperti itu. Nah, untuk publikasi kemudian prestasi seperti itu memang dicek tapi tidak yang terlalu mendalam, hanya dicek sedikit seperti itu dan tidak mempengaruhi penilaian. Begitupun juga esai, dilihat apakah jumlah katanya sudah sesuai seperti itu. Jadi mungkin akan lebih banyak untuk dibahas pada saat substansi. Oke, baik. Siap. Terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, terima kasih sama-sama Kak Imas. Oke, teman-teman ada yang coba mau bertanya secara on mic? Tidak ada ya, belum ada. Oke, saya berlanjut ke pertanyaan di kolom komentar dari Kak Aryu Weda. Kak, kalau sebagai pegawai, kontribusi hanya menjalankan tugas instansi, melayani pasien, gitu bisa gak ya, daftar LPDP? Keterlibatan ke masyarakat itu sedikit. Silakan Kak Rani. Oke, itu sangat bisa, Kak. Terutama kalau Kakak memang punya kontribusi yang mungkin seperti itu. Nah, itu
karena kontribusi kan tidak secara langsung ya, tapi kita tunjukkan bagaimana dokumen-dokumen atau apa yang sedang kita urus di tempat kerja kita dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Contohnya, semisal kakak melakukan kajian, nah itu kajian itu fungsinya apa? Mungkin kajian fungsinya untuk bisa menyuarakan pendapat mungkin Pemda seperti itu. Nah, itu bisa disebutkan seperti itu. Nah, kalau di sini menjalankan tugas ini ya, kalau melayani pasien berarti mungkin kakak bisa mengambil em, sebuah apa namanya sebuah fenomena, ada pasien yang mungkin komplikasi atau apa dan kakak melihat di depan mata kakak, kemudian itulah yang memotivasi kakak untuk bisa melanjutkan studi, untuk bisa menangani pasien dengan lebih baik lagi seperti itu. Mungkin juga bisa dihubungkan dengan kegagalan untuk menyelamatkan pasien, kemudian kakak ingin menjadi untuk meningkatkan diri ya, terutama untuk meningkatkan kualitas profesional, nah kakak melanjutkan seperti itu. Itu sangat sangat berpengaruh sekali dan bisa untuk menjadi nilai jual di dalam LPDP. Oke, baik. Eh, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Rani. Ini ada yang raise hand. Kak Untari, silahkan. Baik, Kak, terima kasih. Izin Kak Rani, saya mau bertanya. Tadi saya udah jawab ya di kolom chat. Mau make sure aja. Untuk rekomendasi itu bisa ini ya, bisa pakai tanda tangan scan ya, Kak ya? Atau harus tanda tangan basah soalnya saya kebetulan di Pulau W1 yang bikin rekomendasi di Pulau satunya lagi begitu. Jadi nggak mungkin untuk apa namanya maksa untuk dia ngoprint kan terus itu ditandatanganin begitu. Nah gimana itu Kak? Apakah boleh dan nggak masalah kalau di scan gitu? Terima kasih. Mat, Sebelumnya kakak sudah cek di webnya LPDP untuk rekomendasi ini berupa sistematikanya seperti apa? belum sih Kak, saya belum mulai masuk ke akunnya gitu. Kemarin baru ini apa perbaiki KTP ya, jadi belum masuk untuk sinkronisasinya gitu Kak. Oke, oke. Jadi mungkin di sini ada sedikit kebingungan ya, Kak. Sebenarnya untuk scan itu bisa kita masukkan. Tapi kita lihat dulu sistematika permintaan rekomendasi itu seperti apa. Nah, berdasarkan yang saya tahu, kemarin saya sempat bertanya ke Minti saya, ternyata eh, apa namanya untuk permintaan rekomendasi itu berupa online. Jadi kita tinggal memasukkan email dari pemberi rekomendasi, kita input. Setelah itu LPDP akan mengirimkan email kepada orang yang kita mintai apa namanya kita mintai rekomendasi tersebut. Nah, nanti dari penerima akan menuliskan rekomendasi untuk kita dan tentu saja tanda tangannya langsung diberikan secara online seperti itu, Kak. Oh baik Kak, soalnya kalau di buku kebetulan saya ikutnya yang afirmasi Kak, gitu. Yang afirmasi, kalau di afirmasi itu di bookletnya itu ada keterangan upload atau yang online gitu. Jadi ada dua pilihan. Sebenarnya kalau reguler itu setahu saya hanya online ya. Tapi kalau yang afirmasi kebetulan setahu saya yang saya baca di bukletnya ada upload sih gitu. Nah, makanya tadi yang katanya kalau yang bagian upload itu apakah bisa pakai scan gitu Kak? Oh iya ya, mungkin kalau memang bisa offline juga, itu boleh Kak. Silakan kalau mau pakai scan. Sebelumnya kita juga harus minta izin dulu kepada Ya, si pemberi rekomendasi. Setelah itu bisa kita tempelkan seperti itu. nggak masalah ya Kak ya. Berarti nggak masalah ya pakai tanda scan Kak ya. Boleh nggak satu lagi pertanyaan Kak? Boleh, Eh boleh, silakan. yang kebetulan saya rencana tuh mau ambil yang S3 tuh Kak ya. Nah, di sana tuh eh, dari buklet yang tahun lalu dengan tahun sekarang tuh ada perbedaan di em, ke pernyataan bersedia sebagai promotor
promotor dan ada juga sebagai co-promotor gitu. Nah itu eh, emang sih senang katanya opsional ya. Tapi ketika saya lihat di apa namanya auto di input tuh ada kayak bintang. Nah itu gimana Kak? Opsional tapi ada bintangnya gitu. Tapi dari kakak itu berencana untuk mencari surat tersebut atau memang mengkosongi, Kak? Saya sebenarnya sudah mencari gitu ya promotornya. Cuman memang sampai saat ini belum em, minta rekomendasi itu suratnya gitu. Jadi kan ini kita antisipasi gitu ya. Kalau dapet ya alhamdulillah gitu ya, nggak usah mengosongkan. Tapi second option kalau misalnya sampai nggak dapet itu gimana? Eh, eh, apakah nggak apa-apa atau ada poin plusnya atau gimana? Oke. Jadi itu sebenarnya bisa masuk ke poin plus, Kak. Tapi kalau semisal kakak tidak ada, itu kalau memang opsional tidak perlu diisi tidak apa-apa. Mungkin kakak bisa bertanya ke Tikban atau tiket bantuan seperti itu apabila memang tidak bisa kita kosongi seperti itu. Em, kita kemarin itu saya ada dokumen yang saya kosongi waktu itu apa ya? Eh, tapi berbeda Kak. Waktu saya itu boleh memakai TOEFL yang unconditional unofficial score itu tetap dari ITS tapi kan bukan sertifikatnya. Nah, dulu saya memasukkan seperti itu. Jadi bukan dokumen TOEFL-nya. Nah, waktu itu saya tanya ke Tikbannya dan itu tidak apa-apa. Jadi mungkin Kakak kalau semisal itu wajib dan tidak bisa dikosongi, bisa juga ditanyakan ke Tikban. Siapa tahu nanti ada bantuan atau mungkin bisa dirubah dari yang wajib menjadi tidak wajib seperti itu. Oke, hubungi ke Tikban ya Kak ya? Iya, eh, bisa di Auli, ya di Auli. Oke, oke. Terima kasih Kak untuk informasinya. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Kak Rani atas jawabannya dan terima kasih Kak Untari atas pertanyaannya. Oke, sambil menunggu peserta yang bertanya secara resen, kita ini ada satu pertanyaan lagi Kak di kolom komentar dari Kak Jinan. Ya, salam Kak, izin bertanya, persyaratan di daerah afirmasi kan ada salah satu dokumen yaitu upload ijazah SD, SMP, atau SMA. Eh, atau surat keterangan sekurang-kurangnya telah tinggal 10 tahun di daerah afirmasi. Nah, itu bolehkah jika hanya mengupload ijazah SMA saja atau harus ijazah ketiga-tiganya dan juga surat tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan ke Kak Ubed ya, yang mungkin lebih memahami terkait mekanisme di afirmasi. Saya silahkan. Oke, baik. Saya izin jawab ya, Kak Rani, teman-teman. Memang secara persyaratan untuk daerah afirmasi ini memang agak berbeda dengan afirmasi yang lain seperti prasejahtera. Sepengalaman saya ketika mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera, teman-teman, dokumen yang diminta khususnya yang memperkuat dokumen pembuktian bahwa kita memang masuk dalam kategori yang dipersyaratkan oleh LPDP. Contoh kalau saya prasejahtera itu harus dilengkapi secara detail dan selengkap-lengkapnya. Contoh kalau di afirmasi prasejahtera ada satu surat pernyataan yang menerangkan menjadi anggota keluarga pertama yang menjadi sarjana dan akan menempuh pendidikan magister. Jadi itu harus dilampirkan dan dikirim. Nah, kalau di daerah afirmasi daerah afirmasi, kalau permintaannya adalah harus mengirimkan ijazah, maka sebisa mungkin dikirimkan semua ijazahnya, Kak. Baik itu SD, SMP, SMA. Karena itu juga akan mempengaruhi penilaian dan kriteria apakah kakaknya sesuai menjalankan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh LPDP. Begitu juga dengan surat keterangan tersebut. Karena biasanya kesalahan atau fatalnya ketika gagal di seleksi administrasi itu ada berkas-berkas yang tidak terpenuhi atau berkas yang palsu atau berkas yang kurang sehingga itu rawan sekali peserta pendaftar itu gagal di seleksi administrasi. Jadi saran dari saya dilengkapi semuanya dan dikirim ya teman-teman dan dipastikan dokumen itu memang asli bukan palsu. Begitupun
untuk dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi secara on mic? Oke, silakan Kak Wilanti Dinata. Sorry, Walianti Dinata. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Apakah suaranya terdengar? Sudah, Kak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak. Dalam esai LPDP ini nanti pada saat tes substansi, salah satunya adalah menjelaskan isu yang tidak mainstream. Nah, apakah ada batasan masalah terkait isu-isu tertentu? Karena saya rencananya akan menjelaskan isu terkait literasi. Apakah itu menurut Kakak isu yang mainstream? Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin saya luruskan dulu ya. Mainstream di sini adalah pendekatannya. Jadi pendekatan yang kita pakai. Semisal kita mau ambil topik ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kita ambilnya terkait UMKM. Nah, itu kan banyak dibahas seperti itu. Apa sih yang unik dari UMKM yang kita angkat seperti itu? Itu contohnya. Nah, kalau dari literasi itu adalah topik yang tidak pernah habis ujungnya karena akan selalu ada isu terkait dengan literasi itu. Nah, tugas kakak di sini adalah mencari permasalahan apa yang belum banyak dilirik oleh orang, tapi penting untuk diselesaikan dan saat ini masih menjadi tanda tanya besar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu yang saya sebut dengan tidak mainstream seperti itu. Tapi untuk literasi itu adalah topik yang memang akan selalu menjadi topik hangat ya, dan tidak ada kata mainstream untuk literasi, namun bagaimana pendekatan kita terkait masalah tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Wailanti atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Oke, silakan Kak Fauzia ya. Oke, Kak. Saya Fauzia. Saya ingin bertanya mengenai penjelasan Kakak tadi tentang brainstorming atau di bagian pra penulisan. Itu kita memasukkan nilai-nilai utama dan visi misi LPDP. Nah, kira-kira di sini bagaimana ya, Kak, cara mengintegrasikan nilai-nilai utama sama visi misi ini ke dalam tulisan kita? Gitu, Kak. Terus pertanyaan kedua, eh mungkin bagi yang udah mulai menulis esai, mungkin dari strategi yang kakak sebutin tadi, per paragraf-paragraf gitu udah terbayang mungkin ya kak, cara penulisannya gimana. Tapi bagi yang belum nulis, rasa-rasanya butuh kayak satu contoh esai gitu kak. Maksudnya satu contoh esai itu gambarannya per paragraf itu yang benar-benarnya itu gimana. Jadi kalau kakak nggak keberatan, aku mau minta tolong di Pak, suara yang hilang? satu contoh misalnya kak satu topik atau kita ngangkat itu gimana tuh kak masing-masing paragrafnya gimana gambarnya kak gitu kak terima kasih kak. Oke, yang pertama, cara mengintegrasikan nilai-nilai LPDP dengan apa yang kita tulis atau dengan pribadi kita. Jadi, cara mengintegrasikannya kita lihat dulu. Semisal LPDP ini mencari, ini real ya teman-teman. Dari LPDP itu mencari sosok yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun untuk orang lain dan lebih menekankan kepada dampak sosial. Bagaimana dana yang bisa diberikan LPDP itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi penerima, namun juga lebih banyak orang lainnya seperti itu. Jadi lebih kepada investasi gitu. LPDP itu ingin investasi kepada kita dan bagaimana kita bisa memberi dampak ke orang lain. Nah, caranya teman-teman di sini eh,
untuk memasukkan tersebut, kita lihat, kita gambarkan seperti ini. Ketika saya lulus nanti, saya ingin menjadi dosen, misal. Dan untuk pengabdian yang saya lakukan, saya ingin mengajar di daerah-daerah kecil seperti itu. Nah, kita tunjukkan bahwa memang kita ketika kita berhasil menjadi dosen, kita tuh tidak hanya menjadi dosen untuk mencari uang, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Ibaratnya LPDP ini tidak hanya menyekolahkan satu orang, namun menyekolahkan satu generasi seperti itu. Itu adalah tujuan tadi ya visi misi dari LPDP, kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam tindakan seperti itu. Yang kedua untuk gambaran langsung ya dari esai. Nah kebetulan saat ini saya tidak memegang esai saya ya, karena saya berganti laptop ya teman-teman. Atau mungkin Kak Ubed di sini ingin sharing? Oke, gimana Kak Rani? Oke, ini ada apa? Ada salah satu panelis yang ingin melihat esai Kak. Oh, ingin melihat esai. Oke, oke. Sebentar ya. Coba saya siapkan. Oke. Oke, mungkin sambil kita tunggu esai, mungkin ada pertanyaan atau ada feedback dari Kak Fauzia? Maaf Kak, gimana tadi maksudnya Kak? Tadi kakak dengarnya sampai mana ya? Atau suara saya putus-putus? Kayaknya jaringan saya yang kurang bagus gitu Kak. Tadi sampai mana Eh, Kak? Tadi dengarnya sampai di bagian yang ini Kak, visi misi Kak. Oke. Oke, jadi terkait visi misi ini, kita menggambarkan bagaimana visi misi LPDP ini kita wujudkan dalam tindakan kita, Kak. Jadi, semisal kita mau eh apa namanya? Kita mau menjadi dosen. Kemudian untuk LPDP ini kan ingin tidak hanya investasi ke satu orang saja, tapi tujuannya dengan investasi ke satu orang, satu generasi, semuanya bisa terdidik seperti itu. Kita tunjukkan bahwa setelah lulus, semisal kita akan mendirikan komunitas belajar seperti itu. Jadi itu adalah tindakan nyata bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap orang lain. Jadi kita wujudkan dengan tindakan kita secara konkret itu seperti apa sih gitu. Itu Kak. Baik Kak, sangat jelas penjelasannya dan ya Kak, alhamdulillah saya sudah mengerti. Terima kasih banyak Kak. Iya. Untuk esainya mungkin sedang diproses ya, atau ada pertanyaan dari yang lain silahkan. Oke. Kak Ira, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak. Saya izin bertanya untuk prestasi yang dimasukkan ke esai itu harus dimasukkan di bagian mana ya Kak? Dan bagaimana caranya supaya prestasi yang kita pernah raih itu masih relate gitu dengan jurusan yang mau kita pilih seperti itu. Apakah harus dipaksakan disambungkan banget gitu apa bagaimana Kak? Terima kasih. Oke. Untuk prestasi itu ada kolomnya sendiri, Kak. Nanti ketika Kakak daftar, itu ada prestasi. Nah, kolom prestasi, kemudian kolom conference, kolom publikasi, kolom penghargaan, itu sudah ada semuanya. Jadi Kakak nanti tinggal input saja. Tinggal input saja, tinggal ditulis, misal juara 2 lomba esai di tingkat nasional, atau juara 2 esai di Universitas X. Nah, kayak gitu, itu bisa dimasukkan seperti itu. Nah, untuk pemilihannya, itu bisa dipilih yang relevan dengan apa yang ingin kakak ambil. Misal kakak di bidang pendidikan, kemudian untuk prestasinya kakak pernah juara 2 lomba micro teaching, misal itu bisa dimasukkan seperti itu. Itu
ada juga sebenarnya yang memang masukan yang tidak relate seperti itu. Tapi kalau saran dari saya itu yang relate, Kak. Karena kemarin saya pernah bertanya ke teman saya yang belum lolos di LPDP dan beliau memang eh, memasukkan informasi yang tidak relevan. Semisal ketika di pengalaman beliau pernah mengikuti PKM sosial humaniora, sedangkan beliau ingin mengambil machine learning. Itu tidak berhubungan sama sekali dan eh, itu kurang relate antara past, present, dan juga future. Jadi kalau dari saya diusahakan memang harus linear seperti itu. Ya, baik Kak. Jadi di esai itu tidak perlu lagi kita mencantumkan prestasi kita karena sudah ada kolom tersendirinya. Seperti itu ya Kak? Betul. Jadi tidak perlu melis. Mungkin saya pernah juara 2, gini tidak perlu. Mungkin kalau ingin di recall sedikit bisa. Saya dalam menjalani perkuliahan, saya berhasil menjadi juara dalam kegiatan X, dan kegiatan ini memberikan saya apa koneksi baru atau apa. Nah, itu kita bisa masukkan tapi dengan tambahan. Jadi tidak perlu kita melis satu persatu gitu. Mungkin bisa kita masukkan yang paling mempengaruhi kita dan bagaimana hal tersebut lebih mendalam seperti apa, seperti itu. Ya, baik. Cukup Kak. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, ini ada contoh esai ya, teman-teman, dari Kak Ubed. Udah ada eh, apa quotes-nya kayak tadi ya yang kita sebutkan, ada quotation di awal, mimpi melalui desa untuk Indonesia. Petualangan terbesar dalam hidup adalah perjuangan meraih mimpi. Nah, ini Oprah Winfrey. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Oke, Nah, kalau saya teman-teman gimana? Boleh, Kak? oke. Saya ini bantu jelaskan Kak Rani ya di esai saya gini. Secara struktur aja mungkin biar jadi brainstorming buat teman-teman gitu. Nah, ini kurang lebih secara strukturnya teman-teman ini nggak jauh berbeda sama apa yang disampaikan Kak Rani tadi di materi. Yang jelas di esai LPDP itu harus mengacu 3 hal yang paling penting. Masa lalu, sekarang apa yang dikerjakan, dan nanti ke depan mau jadi apa. Nah, di awal ini saya ada judul yang saya sampaikan di sini. Ini kenapa saya selalu membuat judul, saya sarankan untuk teman-teman membuat judul itu karena ini akan mempengaruhi pembaca bahwa nanti di esai ini secara garis besar apa sih yang akan ditampilkan, yang akan dibahas kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri karena ekonomi, saya berfokus pada ekonomi berkelanjutan. Di sini di esai saya fokus pada pengembangan desa seperti itu. Nah, di paragraf pertama ini saya membahas tentang perkenalan diri saya, diawali dengan hook atau kalimat pernyataan atau kata-kata yang merefleksikan diri kita. Di sini saya pakai kata-katanya dari Oprah Winfrey, petualangan terbesar dalam hidup adalah memperjuangkan meraih mimpi. Kenapa saya pakai kata-kata ini? Karena ini berkaitan dengan perjuangan bagaimana nanti di esai saya ini ada hal-hal yang ingin saya bawa ke sana. Salah satunya adalah membangun desa seperti itu. Terus selanjutnya perkenalan tidak terlalu banyak, nama, asal kampus, kemudian asal, karena saya prasejahtera ya teman-teman jalurnya, maka saya sedikit menyinggung terkait dengan latar belakang keluarga. Tidak terlalu banyak, saya hanya mengasih cuplikan terkait contoh sederhana, saya dari keluarga yang sederhana seperti itu. Kemudian lulus S1, dan di sini saya tampilkan juga pengalaman ketika saya kuliah, menunjukkan bahwa saya merupakan pribadi yang ambisius, pribadi yang aktif dalam beberapa kegiatan, tanggung jawab, kritis, dan sebagainya. Nah, baru di paragraf kedua saya sampaikan hal apa yang saya angkat nanti di esai. Nah, kebetulan ketika saya kuliah ada satu pengalaman, yaitu saya membangun startup yang kebetulan mendapatkan bantuan waktu itu di lomba, salah satu lomba P2MW di kampus. Nah, itu yang saya angkat karena ini salah satu prestasi menurut saya pribadi yang nanti ada relevansinya dengan hal apa yang akan saya bangun ke depan dan kebutuhan saya pengen S2 seperti itu. Jadi
Saya hanya memilih di antara semua prestasi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Rani ketika dipertanyaan Kak Ira, apakah perlu disampaikan di sini banyak atau semuanya? Tidak usah semuanya. Cari salah satu atau pengalaman, nggak harus prestasi, pengalaman apapun, entah itu KKN, magang, dan sebagainya itu bisa dibawa di sini. Nah, kalau kebetulan saya membuat startup yang berfokus pada startup agriculture teknologi. Kemudian saya waktu itu membantu salah satu petani di satu desa. Terus di sini saya jabarkan pengalamannya. Jadi ini pengalaman sedikit, terus saya detailkan. Dan di sini pendetailannya saya pakai case berdasarkan data. Nah, di sini di bagian ini teman-teman ini kalau saya pakainya kan metodenya dari deduktif dari metode kecil ke besar ya. Jadi saya pakai case saya sendiri terkait kondisi salah satu desa seperti apa. Terus saya juga pakai data-data terkait dengan pendapatan dan sebagainya kayak gitu. Nah, baru kemudian selanjutnya saya pakai saya analisis yang lebih besar. Contohnya ternyata tuh di desa problem yang saya alami itu tidak hanya di satu desa ini saja yang dialami oleh penyandang getah pinus, ternyata ada juga di daerah-daerah lain. Nah, kemudian saya perkuat nih di sini berdasarkan riset-riset dan sebagainya kayak gitu, data-data. Terus saya elaborasi sama salah satu RPJPN 2045 di satu misi saya highlight di sini terkait dengan perkotaan dan pedesaan menjadi pusat pertumbuhan. Nah, ini saya elaborasi di sini. Terus baru setelah itu saya kasih data lagi terkait kondisi desa, ini yang berkembang seperti berapa, yang maju seperti apa, berapa. Nah, itu saya masukkan di situ. Kemudian ini adalah refleksi bahwa dari problem ini ada satu kondisi di mana saya sudah membuat semacam solusi kecil. Solusi kecil, tadi saya perkuat lagi di sini. Solusi kecil yang saya lakukan ini tidak besar. Dan dari solusi ini saya merasa bahwa ada hal kebutuhan yang perlu saya lakukan lebih besar lagi untuk mewujudkan penyelesaian problem yang besar tadi. Sehingga karena saya butuh studi, sehingga dari situ menjawab kebutuhan saya ingin studi lanjut nih, saya ingin kuliah lagi. Karena saya dulu S1-nya pendidikan, banyak ilmu-ilmu di bidang ekonomi murni yang tidak saya dapatkan, sehingga saya perlu untuk kuliah lagi. Nah, akhirnya kejawab di sini di highlight. Oleh karena itu terus baru masuk ke bagian kenapa milih kampus tujuannya apa. Misalkan di sini saya highlight di UGM ya. Di UGM dengan prodi tertentu saya pakai case kenapa harus UGM. Pertama saya bisa sedikit highlight tentang kampusnya, UGM itu seperti apa, ranking dunianya, ranking Indonesia, kemudian secara kurikulumnya seperti apa, yang mensupport sama kegiatan kita atau misi kita, seperti itu. Kemudian ada keunggulan kampus tersebut, misalkan kalau di sini UGM punya pusat studi pedesaan dan kawasan, yang ini sangat relevan sama mimpi saya, sama tujuan saya ke depan, kayak gitu. Nah, terus saya ada highlight sedikit terkait dengan satu dosen, misalkan ada satu pakar di situ yang saya memang melihat itu mensupport terkait studi saya. Nah, baru setelah itu nanti setelah luas setelah alasan kampus lulus saya ingin buat NGO yang berfokus pada desa. Kemudian di bawahnya ini kita fokus di fase-fase pengembangan NGO-nya secara 5 sampai 10 tahun, misalkan dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama seperti apa, kemudian di bagian akhir nanti di fase terakhir kita sampaikan juga contoh apa ya pencapaian apa yang ingin dicapai, misalkan dalam 5 tahun, secara 5 tahun nanti pencapaian apa yang ingin kita capai dari situ. Terus dielaborasi di sini nanti di kalimat penutup disampaikan tujuan kita kuliah itu pengen pengen selaras dengan tujuan visi misinya LPDP seperti itu, membangun desa. Nah, ini dikaitkan dengan visi misi sama cita-citanya LPDP. Seperti itu salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh aja buat gambaran teman-teman, karena nanti silakan nanti teman-teman brainstorming sendiri-sendiri, dikembalikan sama pengalaman sama ceritanya pribadi masing-masing kayak gitu ya. Karena ini sebagai gambaran aja. Oke, tepuk tangan ya teman-teman buat karya yang sudah mengantarkan Kak Ubed ke titik sekarang jadi award di LPDP.
Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita tutup. Sepertinya tidak ada, Kak. Boleh dilanjutkan. Oke, teman-teman silahkan ya kalau ingin bertanya. Mungkin saya bantu baca-baca dulu ya yang ada di kolom komentar. Ini ada yang tanya, rencana kontribusi harus terukur, gimana maksudnya? Nah, terukur ini bisa menggunakan metode SMART ya, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Gitu. Jadi, semisal kalau kita mau membuat esai, kita membuat kontribusi, misal di sini kalau contoh dari admin Kaweru itu membuat lapak baca. Nah, kita membuat lapak baca itu spesifik di mana, di daerah mana, seperti itu. Misal di daerah pedesaan, kemudian miserable dalam waktu berapa tahun kita bisa mencapai hal tersebut. Mungkin dalam 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan gitu. Selanjutnya achievable. Nah, kita mungkin bisa apa? Open recruitment untuk volunteer seperti itu. Jadi kita tidak mengerjakannya sendiri dan itu bisa achievable atau bisa untuk kita raih gitu dengan rasional gitu. Kemudian R relevan. Nah, itu relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Apakah dengan teras baca tersebut bisa mengatasi permasalahan literasi seperti itu. Kemudian yang T, time bound. Batasnya kapan nih kita bisa meng, apa namanya mengimplementasikan ini? Mungkin batasnya kalau kita buat 3 tahun harus tuntas, 3 tahun harus ada komunitas yang mengelola seperti itu. Itu bisa kita tentukan dengan menggunakan metode SMART tadi. Seperti itu ya untuk yang pertanyaan harus terukur. Oke, Kak Ubed ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Rani. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silakan nanti disampaikan di grup, karena setelah ini nanti grupnya akan kita buka bagi teman-teman yang mau bertanya. Di grup juga ada saya, ada admin, dan teman-teman yang lain nanti bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terlebih, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Rani atas waktunya, atas materinya yang luar biasa, sehingga bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman, bisa memotivasi teman-teman, dan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman, sehingga harapannya materi yang tadi disampaikan itu bisa membantu di dalam menyusun esai beasiswa LPDP khusus di malam hari ini. Sehingga harapannya saya mendoakan bagi teman-teman yang akan mendaftar di batch ini diberikan kemudahan dan lolos ya, tentunya harapannya semuanya lolos. Kalaupun ada yang belum ingin mendaftar di batch ini, setidaknya bisa memahami, mengetahui lebih lanjut LPDP, siapkan sedari sekarang seperti itu. Mungkin itu yang terakhir, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Kak Rani? Kata-katanya teman-teman mungkin saran dulu, saran
sarannya teman-teman mulai sekarang udah mulai menyicil di website LPDP, bisa diisi-isi dulu biodatanya, jangan menunggu sampai mendekati deadline 17 Februari, mungkin bisa dicicil mulai sekarang, entah itu biodatanya atau penilaian dirinya, seperti itu. Kemudian em, apabila mendekati hari H itu kan biasanya websitenya bisa down seperti itu. Jadi kalau bisa dicicil dari sekarang. Kemudian yang ingin saya berikan di sini teman-teman, jangan ragu untuk investasi ke diri sendiri, terutama kalau teman-teman ingin investasi terkait dengan LPDP. Entah itu teman-teman mengikuti bimbingan atau mengikuti mock up atau mengikuti mentoring, itu jangan ragu-ragu, jangan takut, karena itu adalah investasi ke diri kita sendiri, teman-teman. Jadi memang ada harga yang harus kita bayar untuk bisa menjadi LPDP, dan mungkin itu adalah salah satu harga yang harus dibayar. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya, kita harus mengerahkan apa yang kita punya saat ini untuk hal-hal yang ingin kita raih di masa depan, seperti itu. Baik, luar biasa ya kata-kata dari Kak Rani, semoga menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya. Baik, dengan disampaikannya kata-kata dari Kak Rani, kata penutup, maka berakhir sudah webinar kita pada malam hari ini. Saya Ubaid Fandi Nasrullah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman karena sudah berkenan bergabung dalam sesi webinar kita pada malam hari ini. Silakan nanti ditunggu informasi lebih lanjut, karena pastinya setelah ini kita akan ada acara yang lebih wow lagi ya, tentang webinar beasiswa, entah itu LPDP atau webinar beasiswa yang lainnya. Dari saya cukup, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak.